Saya mau bergeser ke rekan Syahda di Masjid Hasyim Asy'ari. Bagaimana pemantauan hilal di sana? Baik, selamat sore Ginavita, Sofyan dan juga pemirsa. Hari ini Masjid Kyai Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat menjadi salah satu lokasi pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal di Jakarta, di mana memang pemantauan hilal ini nantinya sebagai rujukan penentuan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah dan juga untuk menentukan hari raya Idul Adha. Dan berdasarkan pantauan kami sejak tadi sore sudah dilakukan pemantauan hilal ini mulai pukul 17.48 hingga pukul 17.53. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hasil dari pemantauan hilal, saat ini saya sedang bersama dengan tim Falakiyah PWNU DKI Jakarta dan saya sedang bersama dengan Bapak Abdul Holik selaku Ketua Falakiyah PWNU DKI Jakarta. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa dijelaskan Pak bagaimana hasil dari pemantauan hilal tadi sore? Kami sudah melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal untuk penentuan 1 Zulhijjah 1448 Hijriah yang pada kesempatan ini dilakukan di Rusunawa, Besakih. Posisi hilal ketika huruf itu pada jam 17.43 sampai 17.48 sampai 17.53, hanya kisaran 5 menit. Dalam kondisi seperti itu, apalagi kondisi alam, ternyata di ufuk itu tertutup oleh awan tebal. Sehingga kami tidak bisa atau tidak berhasil melihat hilal pada kesempatan ini. Karena hilal tidak terlihat, maka Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari atau istiqmal. Karena Dzulqa'dah istiqmal, maka 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Selasa, tepatnya tanggal 20 Juni 2023. 1 Zulhijjah hari Selasa tanggal 20 berarti 10 Zulhijjahnya bertepatan dengan hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Namun demikian, kami ini hanya sebagai pelaksana di lapangan, ikhtiar di lapangan Rukyatul Hilal. Keputusan akhir ada di Kementerian Agama dalam sidang isbat yang sebentar lagi akan digelar pada jam 19 ini. Jadi penyerahan keputusan itu dikembalikan kepada Kementerian Agama ya Pak. Tapi kalau bisa dijelaskan kiranya berapa Pak kriteria, takaran kriteria berapa derajat ini yang menunjukkan bahwa ini sudah masuk bulan Zulhijjah? Untuk bisa terlihat hilal itu minimal sesuai dengan kesepakatan Mabims ada di 3 derajat. 3 derajat dengan elongasi 6,4. Sedangkan posisi hilal pada kesempatan sore ini ada di kisaran 0 derajat 24 menit. Artinya jauh dari ketentuan Mabims, jauh dari ketentuan NU atau IRNU, Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama. Karena memang sangat susah dalam kondisi 0 derajat hilal terlihat, apalagi ditambah dengan kondisi alam yang awannya sangat tebal, sangat-sangat susah untuk terlihat. Baik, kami juga mendapat informasi Pak, selain pemantauan hilal ini dilangsungkan pada hari ini, esok akan dilakukan lagi yang kedua. Bisa dijelaskan Pak kalau untuk hari esok apa kira-kira pemantauan hilal? Ya. Kami melaksanakan Rukyatul Hilal itu ya dua kali. Sekarang untuk penentuan 1 Zulhijjah dan untuk besok tanggal 19 Juni kami juga melaksanakan Rukyatul Hilal. Itu hanya sebagai konsumsi intern. Untuk edukasi, kami ingin mendapatkan foto citra hilal yang seperti apa akhir Dzulqa'dah itu atau memasuki tanggal 1 Zulhijjah itu. Jadi hanya untuk sekedar keilmuan aja, hasanah keilmuan.
Iya. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih. atas informasinya. Ya baik, begitu pemirsa, kami tadi mendapatkan informasi dari Ketua Falakia PWNU DKI Jakarta bahwa untuk kondisi terkini berdasarkan pemantauan hilal tepatnya di rooftop Rusunawa Tower B di dekat Masjid Kiai Haji Asy'ari ini memang menyebutkan bahwa untuk kondisi alamnya sendiri tadi tidak nampak terlihat hilal di sini pemirsa, sehingga memang penarikan kesimpulan menyebutkan bahwa hasil menyebutkan ada di titik 0 derajat 24 menit sehingga memang belum menyesuaikan terhadap ketentuan dari Mabims itu sendiri yang menyebutkan bahwa standar kriteria penentuan hilal ini ada di 3 derajat 6,4 elongasi, di mana di situ juga untuk berdasarkan kesimpulannya bahwa penentuan hilal atau masuk tanggal 1 Zulhijjah ini nantinya akan masuk pada hari Selasa, tepatnya 20 Juni. Dan untuk penentuan dari Idul Adha sendiri berdasarkan pantauan kami di sini, ini ditentukan kiranya akan ada di tanggal 29 Juni mendatang. Namun dari pihak Falakia sendiri, ini merupakan prosesi dari teknis yang berada di lapangan. Sementara untuk laporan dan keputusan serah hasil bagaimana memasuki awal dari bulan Zulhijjah itu sendiri nantinya akan dikembalikan putusan tersebut kepada Kementerian Agama berdasarkan hasil sidang isbat. Begitu, kembali ke studio. Syahda Yustiza langsung melaporkan dari Masjid Kiai Haji Asy'ari. Lalu bagaimana di kantor Kementerian Agama sudah ada Zinadin Duhan untuk jalannya sidang isbat di sana. Silakan Zinadin Duhan. Ya, selamat malam Sofyan dan juga pemirsa. Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari ini akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah dan juga kapan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Tadi agenda memang sudah dimulai sejak pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi juga telah dilaksanakan seminar posisi hilal yang di dalamnya itu membahas bagaimana posisi hilal menurut metode hisab yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tadi juga disebutkan bahwa memang berdasarkan hisab kriteria baru yang telah disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati oleh Mabims, maka di seluruh wilayah Indonesia ini posisi hilal secara hisab masih berada di bawah ketentuan, di mana juga memang harus berada di atas 3 derajat dengan sudut elongasi sebesar 6,4 maksud kami, sehingga pada tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah ini menurut Kementerian Agama Republik Indonesia jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Selain itu juga ditegaskan bahwa kelaziman penentuan awal bulan baik Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah ini tentunya harus menggunakan 2 metode, di mana metode 2 ini yaitu metode hisab dan juga Ruqyatul Hilal, di mana posisinya hisab ini digunakan sebagai bersifat informatif atau perkiraan awal bagaimana posisi hilal, dan juga nantinya akan dibuktikan oleh Ruqyatul Hilal sebagai pembukti atau penegasan apakah betul posisi sesuai dengan apa yang dihitung secara astronomi. Nah, maka ini menurut Imkanur Ruqyat baru Mabims yang harus 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat, maka di seluruh wilayah Indonesia ini belum terruqyat. Namun ini masih hitungan hisab, di mana juga pada sidang ini tentunya Kementerian Agama tidak hanya menggunakan hitungan hisab namun juga menggunakan hitungan Ruqyatul Hilal, di mana akan memantau hilal secara langsung dari 99 titik di Indonesia. Di antaranya adalah titik di tempat rekan saya tadi mengabarkan, baik Goldi maupun Syahda, di mana baik kedua titik tersebut juga telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Di antara lain adalah berada di tempat yang lebih tinggi daripada di sekitarnya, dan juga di tempat tersebut ini tidak terhalang objek lain maupun gedung-gedung pencakar langit untuk bisa langsung melihat ke arah ufuk atau garis pembatas yang ada yang memisahkan antara langit dan bumi. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana sidang isbat berjalan meskipun secara tertutup, dan akan dilaksanakan konferensi pers pada pukul 17:05 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sementara itu, Sofyan. Baik, Zinadin Duhan, kita akan tunggu hasil sidang isbat penonton 1 Zulhijjah, dan terima kasih tadi sebelumnya ada Syahda dan juga ada Goldi Gumilang di Gresik, Jawa Timur ya.